Basic, bekerja di ketinggian. Outline, definisi bekerja di ketinggian. Dasar hukum dan standar. Jenis, bekerja pada ketinggian. Faktor celaka dan penanganannya. Jenis pelatihan. Tujuan, menjelaskan definisi pekerjaan di ketinggian, sesuai regulasi dan praktik. K3. Menguraikan dasar hukum dan standar terkait pekerjaan di ketinggian undang-undang. PP, Permenaker, SNI, Standar Internasional, mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan di ketinggian misalnya scaffolding, rope access, gondola, pekerjaan di atap, tower, dan lain-lain. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kecelakaan pada bekerja di ketinggian dan penanganannya. Apakah mereka bekerja dengan aman? Jika terjadi celaka, siapa yang harus bertanggung jawab? Apa saja yang harus disiapkan untuk pekerjaan tersebut? Definisi. Permenaker RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3. Dalam pekerjaan pada ketinggian, kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada suatu tempat, kerja yang mempunyai perbedaan elevasi dengan permukaan yang mengakibatkan tenaga kerja tersebut berisiko jatuh, sehingga dapat menimbulkan cedera atau kematian. Dalam praktiknya, batasan umumnya lebih dari atau sama dengan 1,8 meter dari permukaan dasar. Peraturan OSHA Occupational Safety and Health Administration, USA. OSHA 29, CFR 1926, Subpart M. Work at height means any work where a person could fall 6 feet 1.8 meter or more from an unprotected side, edge, or surface. Standar OSHA menetapkan ambang 6 feet kira-kira sama dengan 1,8 meter untuk konstruksi. UK Work at Height Regulations. 2005 Work at height means work in any place, including a place at or below ground level, where a person could fall a distance liable to cause personal injury. Tidak menyebut angka spesifik. Fokus pada risiko jatuh. Standar Internasional ISO 45001 tahun 2018, Occupational Health and Safety, tidak memberikan batasan tinggi eksplisit, tetapi mengatur control of hazards, including falls from height, sebagai salah satu risiko kritis dalam K3. Dasar hukum dan standar. 1. Undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3, Ayat 1, huruf C, mencegah dan mengurangi kecelakaan, termasuk kecelakaan jatuh dari ketinggian. Pasal 8. Kewajiban pengurus menyediakan APD menjadi dasar umum semua pengaturan K3, termasuk kerja di ketinggian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur kewajiban pengusaha melindungi keselamatan pekerja. 2. Peraturan Pemerintah PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 SMK3 mengatur kewajiban perusahaan menerapkan SMK3 termasuk pengendalian risiko pekerjaan di ketinggian. 3. Peraturan Menteri Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian, regulasi teknis utama, isi pokok, definisi pekerjaan pada ketinggian 1,8 meter atau berpotensi jatuh, persyaratan perencanaan kerja di ketinggian, kompetensi tenaga kerja, wajib pelatihan dan sertifikasi, peralatan kerja dan APD harness, lifeline, scaffolding, dan lain-lain. Tanggung jawab pengusaha dan pengawas K3, Permenaker Trans, nomor per titik 08. Menvi 2010 tentang alat pelindung diri. Wajib menyediakan APD yang sesuai untuk kerja di ketinggian full body harness, helm, lanyard, DSB.
4. Standar Nasional Indonesia SNI SNE 8603 tahun 2018. Sistem Penahan Jatuh Fall Arrest System SNI 8570 tahun 2018. Tali Pengaman Kerja di Ketinggian SNI 8572 tahun 2018. Full Body Harness SNI 03 6410 tahun 2000. Perancah Scaffolding, Syarat Konstruksi dan Keselamatan. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kebirjen BIN Nomor Kep.45 DJPPK IX 2008 tentang pedoman K3 bekerja pada ketinggian dengan menggunakan akses tali rope, akses Konvensi ILO nomor 167 tentang Safety and Health in Construction 1988, ISO 45001, tahun 2018, Standar Internasional SMK 3 yang dapat diadopsi di Indonesia. Jenis bekerja pada ketinggian, lantai kerja tetap, lantai kerja sementara scaffolding atau gondola, platform, tangga, rope access, gondola atau suspended, platform, tower, atau menara, atap, kendaraan, alat angkat tinggi. Pekerjaan di lantai kerja tetap. Lantai kerja permanen di bangunan tinggi, jembatan, atau struktur lain. Contoh, pekerjaan perawatan atap gedung, pemasangan kaca, pengecatan dinding luar. Risiko, jatuh dari tepi, terbentur material, jatuh. Pekerjaan di lantai kerja sementara, temporary work platform, menggunakan scaffolding, atau perancah, gondola, atau platform kerja lainnya. Contoh, pekerjaan konstruksi gedung bertingkat, pengecoran, pemasangan fasad, risiko, scaffolding runtuh, peralatan tidak stabil. Pekerjaan dengan tangga, menggunakan tangga tunggal, tangga lipat, atau tangga teleskopik. Umumnya, untuk pekerjaan singkat maintenance, instalasi kabel, pengecatan ringan, risiko tergelincir, salah posisi tangga, tangga tidak kuat menahan beban. Pekerjaan dengan akses tali rope akses. Pekerjaan menggunakan sistem rope akses untuk mencapai lokasi sulit. Banyak dipakai di industri migas, telekomunikasi, perawatan gedung tinggi, menara listrik. Risiko, kegagalan peralatan tali, kesalahan teknik, faktor cuaca. Pekerjaan di gondola, suspended platform, platform digantung dengan sistem katrol atau motor untuk akses vertikal. Contoh, pembersihan kaca gedung tinggi, window cleaning, perawatan fasad. Risiko kegagalan sistem gondola, kabel putus, listrik. Pekerjaan di menara, tower, atau struktur tinggi. Pekerjaan di menara telekomunikasi, tower listrik, cerobong asap, crane, biasanya memerlukan rope access tambah fall arrest system. Risiko, jatuh dari ketinggian, paparan cuaca ekstrim angin, petir. Pekerjaan di atap roof work. Aktivitas di atap gedung pabrik, gudang, atau rumah. Contoh, pemasangan panel surya, perawatan HVAC, pengecatan atap. Risiko, tergelincir, atap rapuh atau bolong, jatuh ke bawah. 8. Pekerjaan pada kendaraan atau alat angkat tinggi. Bekerja menggunakan monlift, boom lift, cherry picker, scissor lift, digunakan untuk pekerjaan perawatan indoor maupun outdoor. Risiko terbalik, pekerja tidak memakai harness, tersangkut.
faktor celaka, dan penanganannya. Faktor utama kecelakaan kerja di ketinggian. Manusia human error. Peralatan alat rusak atau tidak standar. Lingkungan cuaca, permukaan kerja, penerangan, manajemen SOP, pengawasan, izin kerja, rescue plan. 1. Faktor manusia human error. Tidak menggunakan APD helm, harness, lanyard, kurang pelatihan, tidak kompeten, kelelahan, terburu-buru, kurang konsentrasi, melanggar prosedur kerja aman, penanganan, wajib pelatihan dan sertifikasi pekerja ketinggian, safety briefing sebelum kerja, pengawasan disiplin pemakaian APD, rotasi kerja, istirahat cukup untuk menghindari kelelahan. 2. Faktor peralatan. Harness, lanyard, atau lifeline rusak. Scaffolding atau gondola tidak memenuhi standar. Tangga tidak stabil. Retak. Alat angkat manlift atau boom lift tidak layak pakai. Penanganan. Inspeksi rutin peralatan sebelum dan sesudah digunakan. Menggunakan peralatan beresnet standar internasional. Uji beban low test scaffolding, gondola dan monlift, segera keluarkan dari operasi bila ditemukan cacat. 3. Faktor lingkungan kerja. Permukaan kerja licin air, minyak, debu, cuaca ekstrem, hujan, angin kencang, panas, petir, penerangan kurang bekerja malam, kebisingan, gangguan visual. Penanganan. Pasang sistem pengaman tambahan guardrail, jaring pengaman. Hentikan pekerjaan saat hujan lebat, angin kencang, atau petir. Gunakan penerangan tambahan bila bekerja malam. Terapkan housekeeping agar lantai kerja tidak licin atau berantakan. 4. Faktor manajemen, organisasi. Tidak ada prosedur kerja aman SOP, tidak ada izin kerja work permit. Pengawasan K3, kurang, tidak ada rencana darurat rescue plan. Penanganan, buat dan terapkan SOP kerja di ketinggian. Terapkan sistem permit to work PTW untuk semua pekerjaan ketinggian. Tugaskan pengawas K3 di lapangan. Siapkan rencana. Jenis pelatihan TKPK. Tenaga kerja pada ketinggian meliputi penggunaan akses tali dan sistem kerja bergelantung. TKBT, tenaga kerja bangunan tinggi, berfokus pada penggunaan platform seperti gondola dan tangga vertikal. Bisa dilihat pada tabel berikut. Pola jenjangnya, tingkat 1 dasar sama dengan pekerja lapangan pemula. Tingkat 2 madya, sama dengan pekerja berpengalaman, sudah bisa mandiri, dan melakukan penanganan risiko lanjutan. Instruktur atau ahli, level tertinggi, berperan sebagai pelatih, pengawas, dan penanggung jawab K3.